Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4592 Membunuh Penjaga Surgawi yang berteriak. Asalkan aku bisa menangkapmu, kita lihat saja apakah kau akan menyerahkannya atau tidak. Yeling Tianshu meraung. Dia tegas dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama dia bisa menangkap Lu Ming, dia akan berada di posisi yang lebih unggul. Bahkan jika Lu Ming benar-benar menyembunyikan penawarnya di suatu tempat, dia bisa memaksa Lu Ming untuk memimpin jalan. Akan lebih baik lagi bila Lu Ming menyembunyikan penawarnya pada dirinya. Pada saat ini, nyawanya dipertaruhkan. Yeling Tianshu mengerahkan seluruh kekuatannya saat bergerak. Kekuatan dahsyat hukuman surgawi dan kehancuran surgawi mengalir deras ke arah Lu Ming seperti air pasang. Menghancurkan surga, Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Perang, menciptakan puluhan bayangan tombak dan menusuk ke depan. Pada saat yang sama, Qiu juga berubah menjadi tombak dan menebas ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan, menyebabkan serangkaian ledakan. Setelah itu, Lu Ming dan Qiu terdorong mundur, tetapi hanya itu saja. Mereka tidak terluka. Yeling Tianshu, sepertinya kau tidak punya banyak kekuatan lagi. Lu Ming mencibir. Brengsek. Yeling Tianshu meraung di dalam hatinya, ekspresinya sangat jelek. Dia telah terkorosi parah oleh kabut hitam, dan kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan saat puncaknya. Terlebih lagi, saat menyerang, ia harus mengalihkan sebagian kekuatannya untuk menahan kabut hitam. Jika tidak, korosi akan terjadi lebih cepat, dan kekuatan yang bisa ia gunakan akan semakin berkurang. Gerakan barusan hanya bisa memaksa Lu Ming dan Qiu mundur tetapi tidak melukai mereka. Aku tidak percaya, bunuh saja. Yeling Tianshu meraung dan hendak melepaskan lebih banyak kekuatan, tetapi tubuhnya langsung gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Semakin banyak kekuatan yang digunakannya, semakin sedikit pula kekuatan yang dimilikinya untuk melawan kabut hitam tersebut. Kabut hitam tersebut semakin terkikis, menyebabkannya menderita kerugian besar dalam sekejap. Qiu, lakukanlah. Lu Ming mengirim pesan telepati kepada Qiu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan tombak Ares melesat keluar seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus primal, dan sebidang tanah menghantam penjaga surgawi yang berteriak. Tanah itu dipadatkan menjadi ukuran yang sangat kecil oleh Lu Ming, dan kekuatannya juga berada pada kondisi terkuatnya. Pada saat yang sama, tombak yang telah diubah Qiu menebas pelindung surgawi yang berteriak lagi. Keduanya menyerang dengan kekuatan penuh, melancarkan serangan terkuat. Penjaga surgawi Yeling tidak berani ceroboh, dan hanya bisa menangkisnya. Dia melolong panjang. Dengan kekuatan penghancur langit di satu tangan dan kekuatan hukuman surgawi di tangan lainnya, dia melancarkan ratusan serangan telapak tangan berturut-turut, menghalangi serangan Lu Ming dan Qiu. Namun, setiap kali dia menyerang, dia akan menghabiskan banyak tenaga. Kekuatan yang menekan kabut hitam itu secara alami akan melemah, dan kabut hitam itu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk merusaknya. Setelah serangkaian serangan, ia menjadi semakin lemah. Tentu saja, Lu Ming tahu hal ini. Itulah sebabnya dia menyerang Qiu. Selama dia menyerang, dia akan mati lebih cepat. Lagi. Lu Ming berteriak dan melancarkan serangan lain. Yeling Tianshu sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain membela diri. Jika dia tidak menghalangi atau membiarkan kabut hitam mengikisnya, dia akan dibunuh oleh Lu Ming dan Qiu. Setelah beberapa kali serangan, dia menjadi sangat lemah. Kabut hitam terus keluar dari tubuhnya, dan dari mata, hidung, dan mulutnya, dia tampak seperti zombie. Lu Ming, berikan aku penawarnya. Berikan aku penawarnya sekarang. Ayahku adalah seorang bangsawan surgawi dari istana surgawi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi jika aku mati. Yeling Tianshu meraung dan mulai mengancam Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak tergerak dan terus menyerang. Lu Ming, jangan bunuh aku. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Harta karun, pil dewa, kecantikan, aku akan memberikan semuanya padamu. Aku bahkan bisa memberimu perak Ice Fire Spark. 100 pound, tidak, 500 pound. Aku akan memberikan semuanya padamu. Melihat ancamannya tidak berhasil, pengawal surgawi yang berteriak ingin menyuap Lu Ming lagi. Selama aku membunuhmu,
semua hartamu akan menjadi milikku. Lu Ming mencibir. Binatang, semut hina, kau ingin membunuhku. Bermimpilah. Kukatakan padamu, jika aku mati, seluruh benua ini akan hancur. Anggota klan api yang tak terhitung jumlahnya akan mati dan dikubur bersamaku. Melihat Lu Ming tidak menyerah, para pengawal langit yang berteriak-teriak menjadi gila dan histeris. Ini kesempatanmu. Bola, bola, ilusi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Qiu. Qiu Qiu tahu apa yang dipikirkan Lu Ming. Ia segera berubah menjadi cermin dan memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti pelindung surgawi yang berteriak. Mata Yeling Tianshu tampak linglung dan lesu. Suara mendesing. Lu Ming menyatu dengan tombaknya, berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk titik di antara kedua alis Tianshu yang berwarna kuning. Tepat saat Lu Ming hendak menusuk penjaga itu, matanya tiba-tiba bersinar terang. Gelombang energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Tidak bagus, mundur. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming menghentikan tubuhnya dan mundur ke belakang. Lu Ming, matilah. Mari kita mati bersama. Yeling Tianshu melolong dan kekuatan dahsyat menyapu ke arah Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia memuntahkan darah. Namun, Lu Ming juga memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur lebih cepat. Dia mundur ke sisi Qiu Qiu, meraih Qiu Qiu, menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, dan langsung muncul di kejauhan. Lu Ming, ayo kita mati bersama, ayo kita mati bersama. Di kejauhan, Tianshu meraung dan menyerang Lu Ming. Yeling Tianshu benar-benar sudah gila, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia hampir menghancurkan dirinya sendiri, dan kekuatan yang dilepaskannya sudah mendekati puncaknya. Namun, dia belum memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Dia hanya berada di ambang kehancuran diri. Meskipun dia melukai Lu Ming, dia tidak membuatnya tinggal. Kamu bisa bermain sendiri pelan-pelan. Su tidak akan menemanimu. Lu Ming sudah bisa merasakan bahwa dia akan jatuh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya perlu menjauhkan diri darinya dan menunggunya terkikis sepenuhnya oleh kabut hitam. Jangan pergi. Ayo kita mati bersama. Ayo kita mati bersama. Yeling Tianshu meraung dan mengejar Lu Ming dengan panik. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup. Dia berada di ambang kehancuran diri, dan kekuatannya hampir mencapai batasnya. Namun, kabut hitam juga mengambil kesempatan untuk menggerogotinya, dan esensi daging dan darahnya hampir sepenuhnya dikonsumsi. Jiwanya juga dalam keadaan runtuh, dan dia bisa mati kapan saja. Sekarang, bahkan jika ada penawarnya, mungkin itu tidak ada gunanya. Dia ingin membawa Lu Ming bersamanya. Sayangnya, Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Lu Ming terus mundur, menjauhkan diri dari penjaga itu. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, penjaga itu tidak peduli padanya. Apa yang harus kita lakukan? Tuan penjaga surga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan EBSCP, di kejauhan, dua ahli dewa penguasa tingkat ketiga tengah menonton, tidak berani mendekat. Jika mereka mendekat sekarang, mereka akan mati di tangan Lu Ming atau di tangan pelindung surgawi yang berteriak. Mereka tidak sebodoh itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Teriakan itu sudah pasti mati. Ayo pergi sekarang. Kata orang lain, jika kita pergi sekarang, apakah kita akan kembali ke istana surgawi atau? Kata orang di depan, kita akan mati jika kembali ke istana surga. Semua orang sudah mati, termasuk Yeling Tianshu. Apakah menurutmu ayahnya akan membiarkan kita pergi? Ayo kita tinggalkan tempat ini dan cari tempat untuk bersembunyi. Kata orang lain. Lalu mereka berdua pergi dengan cepat. Lu Ming tentu saja menyadari bahwa mereka berdua telah pergi. Namun, jarak antara mereka berdua sangat jauh. Sekarang setelah mereka mundur, dia tidak dapat mengejar bahkan jika dia ingin. Dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Bab 4593, 1500 Jin. Beberapa menit kemudian, aura di tubuh pengawal surgawi Yeling tiba-tiba melemah. Kekuatan kekerasan di tubuhnya juga memudar dan menghilang seperti balon. Wah, pada akhirnya, tubuh Yeling Tianshu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Namun, dia belum mati, dan jiwanya belum sepenuhnya musnah. Dia mengeluarkan raungan terakhirnya, Lu Ming, ayahku tahu aku di sini. Jika aku mati, dia akan datang menjemputku. Bahkan jika kau bisa pergi, seluruh klan api akan dikubur bersamaku. Hahaha. Yeling Tianshu tertawa terbahak-bahak.
Kemudian, jiwanya dan tubuhnya yang hancur meledak dengan suara keras, berubah menjadi abu. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang lega. Sejujurnya, penjaga surga yang suka berteriak ini benar-benar sulit dihadapi. Salah satu alasannya adalah karena ia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan sangat cerdas. Beberapa rencananya tidak akan berhasil di depannya dan akan terlihat. Namun, pihak lain masih selangkah di belakang dan akhirnya dikalahkan oleh Lu Ming. Alasan utamanya adalah pihak lain tidak menyangka Lu Ming memiliki sesuatu seperti kabut hitam. Secara logika, pada levelnya, dan dengan bantuan dua kekuatan tertinggi surga, tidak ada racun di seluruh alam semesta yang mampu membuatnya takut. Oleh karena itu, dia tidak waspada terhadap langkah ini. Yang satu lagi juga sejenis kabut hitam, yang terlalu menakutkan. Ketika dia bertarung dengan Lu Ming, tinjunya diselimuti oleh kekuatan surgawi yang dahsyat. Bahkan jika Lu Ming ingin menggunakan racun yang kuat, racun itu akan diblokir atau bahkan disempurnakan oleh kekuatan tinjunya. Racun itu tidak dapat masuk ke dalam tubuhnya sama sekali. Namun, kabut hitam dapat mengabaikan kekuatannya dan memasuki tubuhnya. Karena itu, dia dikalahkan. Lu Ming beruntung bisa menang tetapi dia tetap menang pada akhirnya. Lu Ming terbang mendekat dan melihat cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh pelindung surgawi yang berteriak. Dia meraih cincin penyimpanan itu dengan telapak tangannya. Kabut hitam itu tampaknya hanya menggerogoti daging dan darah. Itu tidak berpengaruh pada cincin penyimpanan. Sayang sekali, kabut hitam itu juga sudah menghilang. Lu Ming mendesah. Kabut hitam ini sangat kuat. Jika dia bisa menyimpannya, itu akan sangat berguna di saat kritis. Misalnya, jika dia tidak memiliki kabut hitam, dia tidak akan mampu mengalahkan penjaga surga yang berteriak. Kabut hitam ini tidak hanya efektif melawan Yeling Tianshu, tetapi juga efektif melawan orang-orang dengan dasar kultivasi tinggi. Namun, ketika Yeling Tianshu berubah menjadi abu, kabut hitam pun ikut menghilang. Namun, suasana hati Lu Ming berubah menjadi lebih baik dengan sangat cepat. Matanya bersinar saat dia melihat cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh pelindung surgawi. Ini adalah cincin penyimpanan milik pelindung surgawi Yeling. Berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya? Yang lebih penting, berapa banyak percikan perak Ice Fire yang ada? Lu Ming tidak bisa menunggu. Lu Ming mengaktifkan kekuatan terlarang dan menghapus kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh pelindung surgawi Yeling di cincin penyimpanan. Kemudian, dia mulai memeriksa cincin itu. Setelah beberapa saat, Lu Ming tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Saya kaya, saya benar-benar kaya. Memang, Lu Ming menemukan sejumlah besar perak percikan api es di cincin penyimpanan. Berat totalnya lebih dari 1.500 jin. 1.500 jin cukup untuk membuat 1.500 senjata dewa tingkat asal. Selama dia memiliki percikan perak es api ini, dia tidak perlu mengkhawatirkannya di masa mendatang. Itu karena tentara penghancur surga belum pernah menemukan begitu banyak bahan untuk memurnikan senjata dewa tingkat asal selama bertahun-tahun ini. 1.500 jin percikan api es perak. Jika para petinggi istana surgawi tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Sekarang, semuanya ada di tangan Lu Ming. Jumlah ini lebih banyak dari perkiraan Lu Ming. Meskipun suku manusia surgawi telah menduduki benua ini selama puluhan ribu tahun, jelaslah bahwa mereka belum mulai menambang es bintang api perak sejak awal. Tahun mereka menggali tambang es bintang api perak tidaklah terlalu lama. Kalau tidak, 36 tambang itu, setelah puluhan ribu tahun, pasti akan berisi lebih dari 1.500 kati. Faktanya, total kandungan perak bintang api es di 36 tambang hanya sekitar 2.000 kati, yang merupakan angka astronomi. Sebelumnya, Lu Ming telah mengetahui bahwa 36 ranjau tersebut tidak ditambang pada saat yang bersamaan. Awalnya, satu ditemukan lalu ditambang. Kemudian, ditemukan ranjau kedua, lalu ranjau ketiga. Sampai saat ini, 36 tambang perak Ice Fire Star akan segera dibuka sepenuhnya. Tambang perak bintang api es adalah barang paling berharga di dalam cincin penyimpanan. Meskipun ada harta karun lainnya, Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Lu Ming hanya akan tergoda jika itu adalah kristal kekacauan, senjata dewa tingkat asal, atau senjata dewa tingkat asal yang rusak. Namun, tidak ada senjata tingkat asal atau senjata tingkat asal yang rusak di dalam cincin penyimpanan. Bahkan tidak ada sepotong kristal purba. Jelaslah,
setelah mendapatkan kristal purba, dia pasti segera memurnikannya. Sungguh sayang, Lu Ming bergumam. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menyimpan cincin penyimpanan milik para kultivator suku manusia surgawi lainnya. Lu Ming kemudian memasuki gunung leluhur lagi. Lu Ming berdiri di kaki pegunungan kedua. Jalur kehidupan kedua dari gunung leluhur telah diputus oleh Yeling Tianshu dan yang lainnya. Mereka juga telah membuka sebuah gua di gunung tersebut. Lu Ming tiba segera setelah mereka membuka gua tersebut. Para pembudidaya manusia surgawi belum masuk. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia melangkah ke pegunungan kedua. Pegunungan kedua dan ketiga juga membentuk lembah. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan ia menampakkan ekspresi gembira. Hal ini disebabkan, seperti halnya pegunungan pertama, dinding bagian dalam pegunungan kedua juga tertanam dengan kristal purba. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 1000, lebih banyak dari jumlah kristal purba di pegunungan pertama. Kiu, ayo mulai. Lu Ming berseru, mengeluarkan senjatanya, dan bergegas maju untuk mulai menggali kristal purba. Sekarang suku manusia surgawi sudah tidak ada lagi, Lu Ming tidak terburu-buru. Dia dan Kiu menggali dengan kecepatan yang stabil. Tak lama kemudian, Lu Ming telah menggali semua kristal purba di pegunungan kedua. Tidak ada satu pun yang tersisa. Lu Ming menghitungnya. Totalnya ada 1998 buah, mendekati 2000 buah. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah kristal purba di pegunungan pertama. Seperti yang diharapkan, agar benua ini dapat bereproduksi dengan sangat kuat, benua ini pasti mengandung banyak kristal purba. Saya kira setiap jalur kehidupan mengandung sejumlah besar kristal purba. Saya baru saja menggali semua kristal purba di 2 gunung di depan. Itu seharusnya tidak memengaruhi reproduksi benua langit berbintang. Lu Ming merenung. Agar benua langit bintang dapat bereproduksi, ia pasti membutuhkan energi. Kristal primal akan terus-menerus memancarkan energi dan memengaruhi benua. Jika semua kristal purba digali, tentu akan mempengaruhi perkembangan benua ini, bahkan mungkin menjadi benua mati. Namun, Lu Ming hanya menggali kristal purba di 2 garis hidupnya. Itu pasti tidak akan memengaruhinya. Bagaimanapun, ia masih memiliki 7 penyelamat. Dan dari penampakannya, garis kehidupan di dalamnya berisi semakin banyak kristal purba. Terlebih lagi, pasti ada beberapa kristal purba yang tersebar di bawah tanah benua ini. Hanya saja, kristal-kristal itu tersebar sangat banyak dan sulit ditemukan. Sayang sekali, bahkan dengan kristal primal ini, itu masih belum cukup bagiku untuk menerobos. Aku butuh lebih banyak kristal primal. Lu Ming mendesah. Bab 4594 melintasi garis kehidupan. Dan EBSCP, dia telah memurnikan hampir 2000 kristal primal, dan dia telah memurnikan 600 di antaranya. Jika itu orang lain, mereka akan dengan mudah menerobos ke alam dewa-dewa tingkat ketiga. Namun, Lu Ming tidak dapat melakukan itu. Ia membutuhkan lebih banyak energi. Sayang sekali aku tidak bisa masuk lebih dalam ke gunung leluhur. Kalau tidak, akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan lebih banyak kristal purba. Lu Ming menatap garis hidup ketiga dan bergumam. Namun, mustahil baginya untuk meniru suku manusia surgawi dan meminjam kekuatan iman suku api. Ia bahkan tidak dapat memotong darah suku api. Ini bertentangan dengan prinsipnya. Dia lebih baik melepaskan kesempatan itu daripada melakukan hal ini. Benar sekali, suruh Sekte Samudra keluar dan ambil. Lihat. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia teringat pada Sekte Laut. Sekte Lautan mungkin dapat menemukan sesuatu setelah menyatu dengan batu merah. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Sekte Samudra keluar. Setelah Sekte Samudra keluar, mereka memandang Lu Ming dengan kekaguman dan rasa hormat yang lebih besar daripada mereka memandang dewa. Lu Ming sebenarnya memiliki dunia bersamanya. Terlebih lagi, dunia ini luas dan tak terbatas. Tidak ada ujungnya sama sekali. Sekte Lautan terus terbang, tetapi dia tidak dapat melihat ujungnya. Selain itu, lingkungan budidaya di dunia ini jauh lebih baik daripada benua langit bintang. Dengan dunia seperti itu bersamanya, citra Lu Ming di benak Sekte Lautan meningkat tak terbatas. Saudara Lu Ming, apakah ini gunung leluhur? Haizong keluar dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri. Ia melihat sekeliling dan otot-ototnya tak kuasa menahan ketegangan. Ia jelas sangat gugup. Lagi pula, gunung leluhur ditempati oleh suku manusia surgawi. Jangan khawatir,
aku sudah melenyapkan suku manusia surgawi. Kata Luming. Dia tersingkir. Sekte Samudra sedikit tertegun, lalu terkejut. Suku manusia surgawi telah disingkirkan oleh Luming. Bayangan Luming di dalam hatinya terus meningkat. Luming menyentuh hidungnya tanpa bisa berkata apa-apa ketika dia melihat tatapan penuh hormat dari Sekte Samudra. Kamu seorang pria, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aneh. Luming tidak keberatan jika dia seorang wanita cantik. Ngomong-ngomong, Sekte Samudra, apakah kamu menemukan sesuatu setelah memasuki gunung leluhur? Luming mengubah topik pembicaraan. Benar saja, saat mendengar nama gunung leluhur, Haizong langsung bersemangat dan meneruskan pandangannya ke sekeliling. Pada saat yang sama, tubuh Sekte Samudra berubah menjadi merah menyala. Darahnya mengalir lebih cepat, dan ki darah menyebar. Akhirnya, sosok agung mengenakan jubah kerajaan dan mahkota muncul di atas kepalanya. Dia memegang pedang kerajaan di tangannya. Apakah ini jalur kehidupan? Sekte Lautan melihat garis hidup ketiga dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Sebuah pemandangan ajaib muncul. Garis kehidupan ketiga beriak seperti air. Kemudian, telapak tangan Sekte Samudra langsung masuk. Seolah-olah kehidupan ketiga itu kosong dan benar-benar berubah menjadi air. Ini, bahkan Luming pun tercengang. Garis kehidupan gunung leluhur menyatu dengan gunung-gunung. Namun, bebatuan di jajaran gunung ketiga tampaknya telah mencair menjadi air. Haizong melangkah maju lagi, dan seluruh lengannya seakan terbenam ke dalam lubang. Mata Haizong berputar beberapa kali, lalu dia mundur beberapa langkah. Dia menarik lengannya dari tali pengamannya. Haizong, apa yang terjadi? Luming bertanya tergesa-gesa. Saudara Luming, aku punya firasat bahwa aku bisa melewati jalur kehidupan dan memasuki kedalaman gunung leluhur tanpa merusaknya. Kata Haizong, itu benar-benar bisa seperti ini. Luming awalnya terkejut, lalu dia kegirangan. Jika dia bisa memasuki kedalaman gunung leluhur tanpa menghancurkan garis hidupnya, bukankah dia akan bisa memperoleh kesempatan di gunung leluhur? Sayangnya, dia tidak bisa masuk. Saudara Luming, aku bisa mengajakmu. Kita mungkin bisa masuk bersama. Kata Sekte Samudra. Luming sedikit tertegun. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Saya bisa mencoba, tapi saya pikir itu mungkin. Sekte Laut mengangguk. Aura darah di tubuhnya semakin tebal dan perlahan meluas, menyelimuti Luming. Saudara Luming, ikuti aku. Kita akan bergerak pada saat yang sama. Kata Haizong. Luming mengangguk dan berjalan menuju jalur kehidupan ketiga dengan Sekte Samudra. Ketika tubuh Ocean Master bersentuhan dengan garis hidup ketiga beriak seperti air, dan tubuh Ocean Master tenggelam ke dalamnya seakan-akan ia telah memasuki air. Setelah beberapa langkah, tubuh Ocean Master telah sepenuhnya memasuki jalur kehidupan ketiga. Setelah itu, Luming juga berjalan dan menyentuh garis kehidupan ketiga. Mirip dengan Sekte Lautan, ketika Luming menyentuh garis kehidupan ketiga, tubuhnya tampak telah memasuki air dan tenggelam ke dalam garis kehidupan ketiga. Itu benar-benar bisa dilakukan. Luming sangat gembira. Tak lama kemudian, tubuh Luming benar-benar menghilang ke dalam jalur kehidupan ketiga. Mereka berjalan melewati puncak gunung ketiga seolah-olah berjalan di air. Batu-batu keras itu tampak telah mencair menjadi air. Luming tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan garis keturunan Sekte Lautan dan batu merah tua. Tak lama kemudian, mereka berdua melewati jalur kehidupan ketiga dan tiba di lembah yang dibentuk oleh jalur kehidupan ketiga dan keempat. Benar-benar ada kristal purba. Luming mengamati pengujian beta pada garis hidup ketiga dan melihat bahwa memang ada sejumlah besar kristal purba yang tertanam di dalamnya. Sekilas, ada sedikitnya beberapa ribu keping. Mereka seperti bintang yang berkilauan. Seperti yang diharapkan, jumlah kristal purba bertambah dengan setiap strip. Seharusnya ada 4.000 kristal purba di sini, jadi pasti ada lebih banyak di dalamnya. Aku akan baik-baik saja jika aku mengambil beberapa. Luming merenung, lalu mengeluarkan senjatanya dan mulai menggali. Namun, saat senjata Luming menghantam dinding, dinding itu bersinar. Dengan suara berdenting, Luming terpaksa mundur oleh gelombang energi dan hampir muntah darah. Tidak, itu dilindungi oleh kekuatan tali penyelamat. Aku tidak bisa menggalinya sama sekali. Luming menggelengkan kepalanya. Saudara Luming, apakah Anda membutuhkan kristal jenis ini?
Hai Zong bertanya. Benar sekali. Kristal ini sangat penting bagiku. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu, aku bisa mengambilkannya untukmu. Kata Hai Zong. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih kristal itu. Itu seperti mengambil sepotong kayu yang mengapung di air, dan kristal purba itu diambil oleh Hai Zong. Lu Ming sangat iri. Itu terlalu mudah. Sekte Laut, kau tidak perlu mengambil semua kristal ini. Setengahnya saja sudah cukup. Kata Lu Ming. Dia masih memikirkan benua langit berbintang. Dia takut jika dia mengambil semuanya, itu akan memengaruhi reproduksi benua langit berbintang. Sekte Lautan mengangguk dan terus menyerang. Segera, setengah dari kristal primal, sekitar 2000 keping, diambil dan diserahkan kepada Lu Ming. Dan EBSCP, ada sekitar 4000. Seharusnya cukup bagiku untuk mencapai tingkat ketiga dewa-dewa. Mata Zhao Feng berbinar. Lu Ming memperlihatkan senyum di wajahnya. Mereka berdua terus melihat ke sekeliling. Mereka tidak menemukan apapun lagi, jadi mereka terus bergerak maju menuju jalur kehidupan keempat. Sama seperti sebelumnya, mereka melewati jalur kehidupan keempat dan kelima seperti gelombang dan tiba di lembah yang dibentuk oleh jalur keempat dan kelima. Seperti yang diharapkan, pengujian beta dari garis hidup keempat juga memiliki sejumlah besar kristal primal yang tertanam di dalamnya. Jumlahnya 2 kali lipat dari jalur kehidupan ketiga. Bab 4595, Inti dari Gunung Leluhur. Lu Ming sangat tergoda dan berencana untuk mengambil bagian lainnya. Akan sia-sia jika dia tidak mengambil beberapa kristal primal. Lu Ming meminta bantuan Sekte Samudra dan mengambil setengahnya lagi. Setengahnya, total 4000 buah kristal purba, mendarat di tangan Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 8000 keping kristal purba. Aku kaya. Kalau kristal primal di dalam 2 kali lebih banyak dari yang di luar, meskipun aku hanya mengambil setengahnya, itu sudah banyak. Lu Ming merenung. Tak lama kemudian, mereka meneruskan perjalanan mereka ke jalur kehidupan kelima. Tanpa halangan apapun, ia berhasil melewatinya. Seperti yang diharapkan, jumlah kristal kekacauan dalam pengujian beta tertutup dari garis hidup kelima telah meningkat menjadi 16.000 buah. Lu Ming meminta Sekte Samudra untuk mengambil 8.000 buah sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Dalam pengujian beta garis hidup ke-6, Lu Ming telah meminta Sekte Lautan untuk mengambil 16.000 yuan. Pengujian beta tertutup untuk jalur hidup ke-7 telah menghabiskan dana 32.000 yuan. Dalam pengujian internal garis hidup ke-8, ia memperoleh 64.000 kristal primal. Dengan itu, Lu Ming memiliki sejumlah kristal purba yang mengejutkan, yakni 128.000. Angka ini sungguh mengejutkan. Bahkan Lu Ming dapat menembus beberapa level berturut-turut. Kesempatan bagus, ini benar-benar kesempatan bagus. Aku harus mencari kesempatan untuk menyendiri. Kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Lu Ming merenung. Namun sayangnya, tidak ada kristal primal dalam pengujian beta dari garis hidup ke-9. Tidak ada satupun. Namun, mereka menemukan sebuah kolam di bawah dinding bagian dalam jalur penyelamat ke-9. Ada cairan berwarna merah terang di kolam tersebut. Aura itu, Lu Ming dan Sekte Lautan terkejut. Hal ini karena mereka menyadari bahwa cairan di kolam itu sangat mirip dengan aura Crimson Rock. Keduanya hampir sama. Mungkinkah batu Crimson itu berasal dari kolam ini? Di dalam kolam, cahaya redup terpancar. Melihat ke arah kolam, Hai Zong tampak setengah kerasukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Sekte Lautan, berhati-hatilah. Lu Ming mengingatkan Sekte Samudra untuk tenang. Saudara Lu Ming, saya punya firasat bahwa kolam ini akan sangat membantu pihak lain. Secara naluriah saya ingin memasuki kolam ini untuk berkultivasi. Hai Zong menjelaskan, matanya menatap kolam dengan keinginan yang mendalam. Lu Ming mengerutkan kening. Ini mungkin kesempatan besar bagi Sekte Lautan, tetapi dia tidak 100% yakin tidak akan ada bahaya. Setelah Sekte Samudra selesai berbicara, dia terus melangkah maju. Lu Ming hanya bisa mengikuti di sisi Sekte Samudra. Jika ada yang salah, dia bisa membantu kapan saja. Namun, ketika dia berada pada jarak tertentu, sebuah kekuatan dahsyat menghalangi Lu Ming. Kekuatan ini tidak dapat dihancurkan dan Lu Ming tidak dapat menerobosnya. Adapun Sekte Laut, mereka baik-baik saja. Sekte Laut terus bergerak maju dan mengambil satu langkah terakhir ke dalam kolam darah. Begitu dia memasuki kolam darah,
cairan berwarna darah itu meresap ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya seolah-olah dia sedang menyerap dan memurnikannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura Haizong meningkat drastis, menerobos dari alam dewa yang hampa menuju alam dewa yang sejati. Ini memang sebuah kesempatan, tidak ada bahayanya. Lu Ming menghela napas lega. Ia senang untuk Sekte Samudra. Setelah beberapa saat, aura Sekte Samudra telah sepenuhnya stabil di alam dewa sejati tahap pertama. Kemudian, ia terus menyerap dan memurnikan cairan berwarna darah. Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Sekte Samudra telah menjadi lebih kuat. Penindasan pada Lu Ming juga perlahan meningkat. Apakah benar-benar ada hierarki dalam garis keturunan ras manusia? Mungkinkah ada manusia di era terakhir? Pikiran Lu Ming penuh dengan pikiran. Namun, informasi yang dimilikinya terlalu sedikit. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan alasannya. Seiring berjalannya waktu, aura Ocean Master tiba-tiba meningkat tajam lagi, menembus dari tahap pertama Dewa Sejati ke tahap kedua Dewa Sejati. Kecepatan peningkatan ini benar-benar sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Sekte Samudra tampak sedikit menguat. Sepertinya Sekte Laut tidak akan mengakhiri kultivasinya dalam waktu dekat. Lu Ming bergumam. Karena Sekte Samudra baik-baik saja, Lu Ming melihat sekeliling. Mereka telah melewati 9 jalur kehidupan dan memasuki inti gunung leluhur. Hanya tersisa puncak gunung yang setajam pedang. Gunung ini adalah yang tertinggi, menembus awan. Bahkan lebih tinggi dari 9 jalur kehidupan lainnya, tetapi menempati area yang sangat kecil. Benar-benar seperti pedang tajam yang ditusukkan ke tanah. Ada jalan. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ia menemukan bahwa ada sebuah pintu batu di kaki gunung. Namun, pintu batu itu tertutup. Lu Ming tidak dapat menahan perasaan sedikit tergoda. Inti sejati gunung leluhur ada di dalam gunung ini. 9 jalur kehidupan yang mengelilingi gunung lebih seperti bentuk perlindungan. Apa isinya? Apakah itu senjata surgawi tingkat asal yang menyerupai gunung? Atau kristal purba dalam jumlah yang mencengangkan? Ayo masuk dan lihat. Lu Ming memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Karena dia sudah ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak masuk dan melihat-lihat? Namun, Lu Ming tidak akan lengah. Permukaan tubuhnya dipenuhi dengan energi tabu, dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Pada saat yang sama, Qiu-Qiu menggeliat dan berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Dari banyak sudut, terbukti bahwa gunung leluhur itu kemungkinan besar telah diwariskan dari era sebelumnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tetap luar biasa. Dia jelas bukan orang biasa. Lu Ming tidak akan ceroboh. Dia perlahan mendekati pintu batu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Ketika Lu Ming berjalan sampai ke pintu batu, tetap saja tidak ada yang aneh. Lu Ming memadatkan tangan besar dengan kekuatan terlarang dan menekannya pada pintu batu. Dia mendorong dengan keras dan pintu batu itu terbuka dengan suara berderak. Lu Ming agak tercengang. Semua ini jauh lebih sederhana dari apa yang dibayangkannya. Ia berpikir bahwa ia harus berusaha. Pintu batu itu terbuka, dan cahaya masuk dari dalam. Melihat ke dalam, samar-samar terlihat bahwa gunung itu kosong, membentuk ruang yang agak besar. Akhirnya, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan melewati pintu batu. Kalimatnya masih sama, karena mereka sudah ada di sini, mereka harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada kelainan atau bahaya. Lu Ming berjalan melewati pintu batu, melewati lorong pendek, dan tiba di suatu tempat di gunung. Bagian tengah gunung itu berongga, sedangkan dinding sekelilingnya sangat halus, dengan garis-garis terukir di atasnya. Tidak hanya di dinding, tetapi juga di tanah. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, menutupi seluruh ruang di gunung. Di tengahnya, ada pilar batu yang menonjol. Di pilar batu itu, ada sebuah kotak. Peti itu berukuran panjang, lebar, dan tinggi sekitar 1 meter. Peti itu tampak terbuat dari perunggu dan tampak sangat kuno dan sederhana, penuh dengan aura waktu. Ada 8 altar di 8 arah di sekeliling pilar batu. Di masing-masing dari 8 altar, ada nyala api seperti nyala lilin. Nyala api itu tidak besar dan menyala perlahan. Selain itu, tidak ada apapun lagi di daerah pegunungan ini. Pola-pola ini saling terkait dan tampaknya membentuk semacam formasi agung. Namun, formasi agung ini tampaknya telah kehilangan efektivitasnya. Tidak ada reaksi saat saya menginjaknya.
Lu Ming merenung. Tempat dia berdiri juga terukir dengan rune, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Formasi itu tidak aktif. Mungkin sudah terlalu lama berlalu, dan formasi itu telah kehilangan efektivitasnya. Akhirnya, tatapan Lu Ming tertuju pada kotak perunggu. Bab 4596 Raja Manusia. Peti perunggu itu tampak sederhana dan tanpa hiasan, dan dia tidak tahu apa isinya. Namun, hanya ada satu kotak di pegunungan ini, dan kotak itu diletakkan di tengah dengan sangat hikmat. Barang-barang di dalamnya pasti luar biasa. Lu Ming merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk membukanya. Namun, Lu Ming tidak mendekatinya. Sebaliknya, ia memadatkan dua tangan besar dengan energi tabu dan meraih kotak itu. Ia mencoba membukanya tetapi kotak itu tidak bergerak. Lu Ming terus mengerahkan tenaga, tetapi kotak itu tidak bergerak. Pada saat ini, kotak perunggu itu tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Lu Ming terkejut dan segera menarik kembali energi terlarang itu. Sederet kata muncul pada sisi kotak itu. Nak, jangan buang-buang tenagamu, kamu tidak bisa membukanya. Tidak ada suara, hanya ada kalimat ini. Kalimat itu muncul beberapa kali lalu menghilang. Namun, Lu Ming dapat melihatnya dengan jelas. Tidak ada kesalahan. Senior, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Bisakah kamu keluar dan menemuiku? Lu Ming berteriak. Aku ada tepat di depanmu, tidakkah kau bisa melihatku? Kalimat lain muncul di kotak itu. Hah! Lu Ming sedikit tercengang. Dia menatap peti perunggu itu cukup lama dan berkata, Senior, mungkinkah kamu ada di dalam peti itu? Tidak, aku kotak ini. Kalimat lain muncul di kotak itu. Ini kotaknya. Lu Ming bahkan lebih bingung. Ternyata kotak ini hidup dan benar-benar berbicara kepadanya. Mungkinkah kotak ini adalah harta karun tertinggi yang telah mengembangkan kecerdasannya sendiri? Banyak pikiran yang terlintas di benak Lu Ming. Ia kemudian bertanya, jadi ini, kotak senior, tempat apa ini? Apakah ini dari era terakhir? Jangan panggil aku senior, aku cuma dada. Kalimat lain muncul di kotak itu. Lu Ming terdiam. Kalimat pertama pada kotak itu menghilang, dan kalimat baru muncul, aku tidak tahu tentang hal-hal lain, yang kutahu hanyalah bahwa ini adalah tempat di mana sisa-sisa Raja Manusia disegel. Raja Manusia masih ada. Lu Ming tidak tahu mengapa, tetapi ketika mendengar ini, dia terkejut. Dia terus bertanya, Senior, apa sisa-sisa Raja Manusia? Sisa-sisa Raja Manusia memang sisa-sisa Raja Manusia. Tersegel di dalam peti ini adalah lengan Raja Manusia. Sebuah kalimat muncul pada kotak itu. Raja Manusia, apa hubungannya dengan ras manusia? Lu Ming bertanya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Raja Manusia. Beberapa kaisar dari negara-negara fana juga menyebut diri mereka sebagai Raja Manusia. Akan tetapi, ini jelas bukan kaisar fana. Raja Manusia adalah raja dari suku manusia, salah satu pembudidaya terkuat di suku manusia. Dia memimpin suku manusia yang tak terbatas dan menekan tanah yang tak ternoda. Kalimat ini muncul lagi pada kotak itu. Seperti yang diharapkan, benua primitif tertinggal dari era sebelumnya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Namun, ia langsung memikirkan masalah lain. Apakah benar-benar ada manusia di benua primitif di era terakhir? Mungkinkah ada manusia di alam liar? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Tentu saja, meskipun ada ribuan ras di tanah yang belum tercemar, ras manusia adalah ras nomor satu tanpa diragukan lagi. Ada banyak ahli. Raja Manusia adalah ahli yang mendominasi seluruh tanah yang belum tercemar dan berdiri di puncak tanah. Namun, Raja Manusia itu terbunuh kemudian. Jiwanya menghilang dan mayatnya hancur, tersegel di berbagai tempat. Tempat ini adalah salah satunya. Kata-kata pada kotak itu muncul dan menghilang, dan beberapa kalimat muncul secara berurutan. Lu Ming tercengang dan tidak dapat menenangkan diri untuk waktu yang lama. Kata-kata ini memberinya terlalu banyak informasi. Pada era terakhir, ada juga manusia di benua primitif. Yang mengejutkan Lu Ming, ras manusia merupakan ras nomor satu di alam liar, yang menekan ras lainnya. Dan Raja Manusia adalah Raja umat manusia, ahli puncak di alam liar. Lu Ming tidak menyangka bahwa ras manusia begitu kuat di era sebelumnya. Mungkinkah ras manusia di alam semesta purba saat ini adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh ras manusia dari era sebelumnya? Itu adalah garis keturunan ahli dari era terakhir yang telah terbentuk dari waktu ke waktu.
Misalnya, klan api. Mungkinkah klan Yan lahir karena lengan Raja Manusia? Tidak ada penjelasan lain. Tentu saja, dia masih harus bertanya. Senior, mungkinkah klan api di benua ini lahir karena salah satu senjata Raja Manusia? Lu Ming bertanya, maksudmu bocah di luar itu? Benar, dia lahir dari sisa darah lengan Raja Manusia. Juga, jangan panggil aku senior. Aku hanya dada bidang. Beberapa kalimat lagi muncul di kotak itu. Kalimat terakhir membuat Lu Ming terdiam. Jadi begitulah adanya. Klan api lahir dari darah yang tertinggal di lengan Raja Manusia. Lalu, apakah klan manusia lainnya di alam semesta purba juga lahir dari darah dan daging yang ditinggalkan oleh makhluk kuat klan manusia di era terakhir? Imajinasi Lu Ming menjadi liar. Kemudian, ia memikirkan bagaimana ras manusia dilahirkan. Bagaimana dengan ras lain di alam semesta? Sebagian besar ras di alam semesta adalah keturunan para dewa asli. Lalu, bagaimana dengan dewa-dewa primitif? Dari mana asalnya? Menurut legenda alam semesta, para dewa asli lahir ketika alam semesta pertama kali diciptakan. Di masa lalu, Lu Ming juga berpikir begitu. Namun, Lu Ming punya lebih banyak ide sekarang. Hal ini dikarenakan alam semesta purba saat ini juga merupakan bagian dari tanah purba di era sebelumnya. Lalu, apakah dewa-dewa purba tersebut benar-benar lahir secara alami di awal terbentuknya alam semesta, atau apakah mereka berhubungan dengan makhluk-makhluk agung di era sebelumnya? Ia teringat lagi pada iblis tulang. Setan tulang berkata bahwa dia adalah tulang iblis pertama di awal mula terbentuknya alam semesta, dan kehidupan sebelumnya dari tulang iblis ini mungkin saja merupakan seorang ahli dari era terakhir. Lalu bagaimana dengan dewa-dewa primitif itu? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin terbuka pikirannya. Mungkinkah dia telah menemukan rahasia kelahiran kehidupan di alam semesta purba? Akan tetapi, ia juga ingat bahwa suku manusia surgawi tampaknya tidak berevolusi dari dewa-dewa asli, dan mereka sendiri bukanlah dewa-dewa asli. Jadi, bagaimana suku manusia surgawi muncul? Hal yang sama berlaku pada setan. Setelah waktu yang lama, hati Lu Ming berangsur-angsur menjadi tenang. Sebelumnya, baiklah, bolehkah aku bertanya, mengapa benua primitif itu dihancurkan padahal ia begitu makmur? Dan, karena Raja Manusia itu begitu berkuasa, mengapa ia dibunuh dan jasadnya disegel? Lu Ming bertanya. Dia ingin sekali melihat daratan purba di era lampau. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Dari semua informasi yang diketahuinya, tanah tak ternoda di era terakhir adalah zaman keemasan untuk bercocok tanam, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada tanah tak ternoda saat ini dan suku manusia surgawi saat ini. Begitu kuatnya, bagaimana mungkin daratan utama yang kacau bisa dihancurkan? Lagi pula, Raja Manusia itu begitu kuat, siapa yang membunuhnya dan membagi tubuhnya menjadi segel? Lu Ming ingin memahami semua ini secara menyeluruh. Aku tidak tahu. Dia tidak pernah menduga kata-kata seperti itu akan muncul pada kotak itu. Kau tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Bukankah kau hanyalah sebuah kotak yang tertinggal dari masa lalu? Lu Ming sedikit gelisah dan terus bertanya. Kumohon, aku hanya sebuah dada. Bab 4597, Fusion Tubuh Raja Manusia, tak terkalahkan sepanjang masa. Kumohon, aku hanya sebuah dada. Jawaban kotak itu sangat sederhana. Sarang, Lu Ming ingin mengutuk. Apa yang bisa dia katakan? Apa lagi yang bisa dia katakan? Pihak lain sebenarnya hanyalah sebuah kotak. Apakah dia bisa berdebat dengan sebuah kotak? Kalau begitu, bisakah kau mengajariku beberapa qigong dari era terakhir? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, aku hanya dada. Dada menjawab. Lu Ming terdiam. Itu sebenarnya kotak sampah. Lalu mengapa kau membiarkanku masuk? Kau tidak tahu apa-apa. Lu Ming mengeluh. Pertama-tama, Anda harus tahu bahwa bukan saya yang mengizinkan Anda masuk, tetapi Anda sendiri yang masuk. Dada menjawab. Lu Ming terdiam. Selain itu, kamu sudah datang. Kamu akan bisa mendapatkan salah satu senjata Raja Manusia. Itu adalah kesempatan tertinggi untukmu, dan kamu masih mengeluh. Kotak itu menjawab. Mata Lu Ming langsung berbinar. Kau bilang aku bisa mendapatkan salah satu senjata Raja Manusia, tapi aku tidak bisa membuka petimu sama sekali. Lihat juga rune dan formasi di sekitarmu. Karena formasi ini bisa menyegel salah satu senjata Raja Manusia,
Itu jelas bukan sesuatu yang bisa kubuka, kan? Kata Lu Ming. Raja manusia, sebagai ahli puncak yang menekan seluruh daratan utama yang liar di era terakhir, pasti memiliki kemampuan yang tak terduga. Itu jelas tidak sesederhana alam asal. Mungkin, itu adalah alam legendaris, transendensi. Di luar jagat raya, di luar reinkarnasi, mereka benar-benar abadi. Tentu saja, alam itu hanyalah legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapainya sejak lahirnya alam semesta purba. Namun, di era terakhir, daratan yang kacau itu begitu kuat dan makmur sehingga tidak mengherankan jika seseorang telah mencapainya. Namun, orang yang memasang susunan itu dapat membunuh Raja Manusia dan menyegel mayatnya. Bagaimana mungkin Lu Ming lebih rendah darinya? Jangan khawatir, waktu telah berlalu terlalu lama, dan kekuatan segel telah berkurang terlalu banyak. Selain itu, kamu hanya manusia, jadi kamu dapat menghancurkan formasi penyegel ini. Apakah kamu melihat 8 altar itu? Selama kamu meneteskan setetes darahmu pada api itu akan padam. Begitu api itu padam, formasi ini akan hancur, dan kamu akan dapat menghancurkanku dan mendapatkan lengan Raja Manusia. Kata-kata terus bermunculan pada kotak itu. Mengapa kamu tidak bisa bicara? Lu Ming bertanya. Secara umum, kecerdasan spiritual jenis ini, terlepas apakah itu senjata atau sesuatu yang lain, setidaknya dapat berbicara dengan indera spiritual. Kumohon, aku hanya sebuah dada. Dada menjawab. Apa lagi yang bisa Lu Ming katakan? Darah manusia dapat memadamkan api di 8 altar dan menghancurkan segel. Sesederhana itukah? Lu Ming bertanya. Sesederhana itu. Dada menjawab. Target awalmu bukan aku, tapi sekte samudera di luar sana, kan? Dia juga manusia, dan garis keturunannya tampak lebih murni dan bermutu tinggi. Lu Ming bertanya lagi. Tidak buruk, tetapi kemudian aku menyadari bahwa kamu sebenarnya lebih cocok daripadanya. Dada menjawab. Kalau begitu, semuanya sudah diatur olehmu, dan batu merah yang diberikan kakek Haizong kepadamu juga diberikan olehmu. Aku benar-benar penasaran, sebagai kotak yang menyegel lengan Raja Manusia, mengapa kamu membiarkannya begitu saja? Lu Ming bertanya. Jelas saja, Lu Ming tidak mempercayai kotak ini karena banyak sekali hal-hal yang mencurigakan. Dia akhirnya mengerti mengapa kakek sekte samudera bisa mendapatkan batu merah itu. Kemungkinan besar karena kotak ini sengaja membiarkannya keluar. Peti ini jelas digunakan untuk menyegel lengan Raja Manusia, dan sekarang akan melepaskan lengan Raja Manusia. Bukankah itu mencurigakan? Nak, apakah kau mencurigaiku? Aku katakan padamu, kesadaranku lahir setelah aku lahir, dan aku sudah ada di sini sejak aku lahir. Apa hubungannya denganku apakah lengan itu disegel atau tidak? Juga, orang yang mengatur semua ini bukanlah aku, melainkan tangan Raja Manusia. Kata kotak, sebenarnya seperti ini. Hati Lu Ming tergerak. Hal ini diatur oleh tangan Raja Manusia. Mungkinkah kesadaran Raja Manusia belum hilang dan masih hidup? Lu Ming bertanya dengan kaget. Raja Manusia itu sudah pasti mati. Jiwanya sudah lama hancur. Lengan Raja Manusia itu hanya melakukan ini karena naluri. Itu adalah naluri lengan Raja Manusia. Secara naluriah ia ingin melarikan diri. Oleh karena itu, setelah segel melemah, jejak darah dari lengan merembes keluar dan melahirkan klan api. Ketika klan api melahirkan kesayangan surga yang benar-benar kuat, lengan Raja Manusia dapat dilepaskan. Kata kotak, lalu mengapa kau memilihku? Bahkan jika sekte lautan datang, mereka masih bisa melepaskan lengan Raja Manusia. Kata Lu Ming, sederhana saja, meskipun sekte laut mewarisi sedikit garis keturunan Raja Manusia dan memiliki potensi serta bakat besar di masa depan, dia masih kalah darimu. Garis keturunan ras manusiamu mungkin tidak kuat, tetapi kekuatanmu kuat dan kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Itulah sebabnya kamu lebih cocok. Karena, setelah melepaskan lengan Sang Raja Manusia, Anda mempunyai tugas yang lebih sulit lagi, yaitu menemukan bagian-bagian lain dari mayat Sang Raja Manusia, melepaskan bagian-bagian lainnya, dan membiarkan tubuh Sang Raja Manusia kembali ke tempat yang seharusnya. Kata kotak, membiarkan tubuh Raja Manusia kembali ke tahta. Untuk apa aku melakukan itu? Prosesnya pasti sangat berbahaya. Kata Lu Ming, meskipun Raja Manusia merupakan leluhur umat manusia, sudah seharusnya tubuhnya kembali ke tahta. Namun, proses ini jelas sangat berbahaya.
Ini terkait dengan hidupnya. Lu Ming tidak sebodoh itu untuk menyetujuinya. Nak, sepertinya kau masih belum tahu betapa pentingnya tubuh Raja Manusia. Raja Manusia terlalu kuat. Meskipun ia sudah mati dan jiwanya telah hancur, tubuh fisik yang ditinggalkannya masih abadi. Jika kau dapat mengembalikan tubuh fisiknya ke posisi semula, kau dapat mengendalikan tubuh fisiknya dan mendominasi dunia. Kau dapat menjadi tak terkalahkan sepanjang masa. Kata kotak, tak tertandingi di dunia dan tak tertandingi dalam sejarah. Bisakah mereka membunuh para ahli timbal balik? Lu Ming bertanya. Seorang kultivator timbal balik belaka dapat dibunuh hanya dengan jentikan jari. Dada menjawab. Kali ini, Lu Ming benar-benar tergoda. Jika dia bisa mendapatkan tubuh Raja Manusia, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan dan bisa menghancurkan istana surgawi? Merekonstruksi struktur alam semesta. Jika memang begitu, apakah masa depan yang disaksikan leluhur pedang terlarang Tang Feng, yakni perang tragis, dapat terselesaikan? Hal ini sepenuhnya dapat dilakukan. Setelah menganalisis dengan saksama, ia menyadari bahwa kata-kata di kotak itu tidak memiliki cacat. Lengan Raja Manusia secara naluriah ingin menerobos segel dan menyatu dengan bagian lain tubuh Raja Manusia untuk membentuk tubuh Raja Manusia seutuhnya. Itulah sebabnya klan api lahir. Batu merah itu mengandung jejak garis keturunan Raja Manusia. Siapapun di klan api yang dapat menyatu dengannya dapat masuk dan meninggalkan gunung leluhur dengan bebas. Mereka dapat melepaskan lengan Raja Manusia dan menggunakannya untuk menemukan bagian lain dari tubuh Raja Manusia. Semua ini wajar dan masuk akal. Nak, ini kesempatan bagus. Terserah kamu mau pilih atau tidak. Kalau kamu tidak pilih, tentu akan ada kandidat lain. Lagi pula, ada banyak sekali orang di klan Yan. Pasti akan ada seseorang yang akan datang ke sini. Kalimat lain muncul pada kotak itu, lalu terdiam. Baiklah, aku akan mencoba. Lu Ming merenung cukup lama dan akhirnya mengangguk. Dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Jika dia benar-benar dapat mengumpulkan semua bagian tubuh penguasa manusia, dia dapat menyelesaikan krisis suku manusia surgawi dalam satu gerakan. Dengan cara ini, keluarga dan teman-temannya dapat berkultivasi dengan damai. Kalau tidak, begitu pertempuran yang menggemparkan terjadi, tidak seorang pun bisa mengatakan dengan pasti apa konsekuensinya. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka dapat bertahan hidup dalam pertempuran sengit itu. Bab 4598 Lengan Batu. Lu Ming berjalan ke depan altar. Ia memeras setetes darah dari jarinya dan meneteskannya ke api. Api pun langsung padam. Mata Lu Ming berkedip. Ia berjalan ke altar kedua dan melakukan hal yang sama. Ia memeras setetes darah dan meneteskannya ke api. Kemudian, api pun padam. Aneh sekali. Formasi ini jelas menyegel lengan Raja Manusia, tetapi dapat dipatahkan dengan darah manusia. Lu Ming tidak dapat menahan rasa ragu yang baru dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa memahami prinsip di balik ini. Pada akhirnya, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia akan merusak segelnya terlebih dahulu. Jika ada bahaya, dia akan segera pergi. Puff, puff. Tak lama kemudian, api di delapan altar dipadamkan oleh Lu Ming. Namun, rune di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak melihat sedikitpun kelainan pada formasi yang hancur itu. Formasinya hancur begitu saja. Lu Ming bertanya pada kotak perunggu. Lumayan, kamu bisa membukanya sekarang. Peti perunggu itu menjawab. Mata Lu Ming berkedip. Tanpa ragu-ragu, dia menyatukan dua tangan besar dengan energi tabu, meraih kotak itu di udara, dan membukanya. Kali ini peti perunggu itu dibuka dengan mudah. Begitu peti perunggu itu dibuka, aura menyebar. Aura ini megah, luas, dan kuno. Di hadapan aura ini, Lu Ming merasa sangat kecil. Seolah-olah dia adalah seekor semut yang berhadapan dengan naga surgawi dan dia harus berlutut. Lu Ming mengedarkan energi terlarang dengan sekuat tenaganya untuk mencegah dirinya berlutut. Aura ini, terlalu mirip dengan aura garis keturunan Sekte Samudra. Namun, aura ini bahkan lebih luas dan berkelas lebih tinggi. Apakah ini garis keturunan Raja Manusia? Napas Lu Ming menjadi berat. Setelah Sekte Samudra menyatu dengan batu merah, ia memancarkan tekanan kuat dan sebuah sosok akan muncul. Sosok itu mengenakan mahkota, jubah kerajaan, dan pedang kerajaan di tangannya. Kemungkinan besar dia adalah Raja Manusia. Akan tetapi, itu jauh dari aura yang dipancarkan kotak di depannya.
Lu Ming mengamati lebih dekat dan melihat bahwa benar-benar ada lengan di dalam kotak perunggu itu. Itu adalah lengan kanan, tetapi tidak terbuat dari daging dan darah. Itu terbuat dari batu, lengan batu. Dada itu, mengapa lengannya berupa batu? Lu Ming bertanya. Itu normal. Ini adalah perlindungan diri dari lengan Raja Manusia. Membatu dapat menyegel ki esensi dan memperlambat hilangnya ki esensi. Dada menjawab. Lu Ming mengangguk. Sekarang, dia pada dasarnya percaya pada apa yang dikatakan kotak itu. Karena apa yang dikatakan kotak itu memang benar. Setelah beberapa saat, aura di lengan Raja Manusia menghilang. Aura itu berubah dari luar biasa menjadi biasa, seolah-olah itu benar-benar menjadi lengan batu biasa, yang tergeletak diam di dalam kotak. Lu Ming berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk dalam pada lengannya. Bagaimanapun, ini adalah lengan Raja Manusia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah nenek moyang umat manusia dan layak untuk busur Lu Ming. Setelah membungkuk, Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih lengan Raja Manusia. Itu di luar dugaan Lu Ming. Itu sangat ringan, hanya sekitar 100 kati. Lu Ming awalnya mengira lengan karakter tersebut akan sangat berat. Apakah semua tubuh manusia raja harus dikumpulkan sebelum dapat digunakan? Saya tidak dapat menggunakannya sekarang. Lu Ming bergumam. Dengan kondisi Anda sebenarnya dapat menggunakannya. Sebuah kalimat muncul pada kotak itu. Saya juga bisa menggunakannya. Lu Ming sangat gembira. Benar sekali. Kamu sangat kuat, dan kekuatan yang kamu kendalikan bukanlah hal yang kecil. Kamu hanya bisa meminjam sedikit kekuatan dari lengan Raja Manusia. Selama kamu menyalurkan kekuatanmu dan menyatukan lengan kanan Raja Manusia dengan lenganmu, kamu bisa menggunakan sedikit kekuatan lengan Raja Manusia untuk sementara. Namun, berdasarkan pengamatan saya, Anda hanya dapat menggunakan waktu 1 kali napas saja sebelum seluruh energi Anda terkuras. Dada menjawab, 1 napas. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Jika sangat kuat, 1 tarikan napas dapat dianggap sebagai kartu truf, bisik Lu Ming. Lu Ming berencana mencari kesempatan untuk mencobanya setelah meninggalkan tempat ini. Dada, tubuh jasmani Raja Manusia, terbagi menjadi berapa bagian? Lu Ming bertanya. Totalnya 7 bagian, 4 anggota tubuh, kepala, badan, dan jantung. Kata kotak. Jumlah mereka sangat banyak. Tahukah kamu di mana mereka tersebar? Lu Ming bertanya. Aku tidak yakin. Kau harus mencarinya sendiri. Jangan tanya semuanya padaku. Kau harus tahu bahwa aku hanyalah sebuah kotak. Kata kotak. Lu Ming terdiam. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Di mana dia bisa menemukannya? Seberapa besarkah alam semesta purba dan reruntuhan alam semesta? Menemukan ke-6 bagian tubuh Raja Manusia lainnya di alam semesta purba dan reruntuhan alam semesta yang luas itu adalah 10.000 kali lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan lain selain meletakkan kotak perunggu itu ke dalam cincin kekacauan. Kemudian dia melihat sekelilingnya dan pergi ketika tidak menemukan apapun lagi. Sekte Samudra masih berada di kolam darah. Lu Ming menduga bahwa genangan darah itu berisi jejak darah dari lengan Raja Manusia. Ini jelas merupakan peluang besar bagi Sekte Laut. Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan kristal tandus itu untuk diserap dan dimurnikan. Ia menunggu sambil memurnikan kristal tandus itu. Sehari kemudian, cairan dalam kolam darah telah diserap sepenuhnya oleh Sekte Samudra. Aura Sekte Samudra terus meningkat, dan sekarang, aura itu benar-benar telah mencapai alam surgawi. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Ketika Lu Ming pertama kali bertemu dengan Sekte Laut, kultivasinya hanya di alam Kaisar Surgawi. Dia bahkan belum mencapai alam Dewa Kekosongan. Namun sekarang, dia sebenarnya telah mencapai alam Dewa Surgawi. Pada saat yang sama, di atas kepala Sekte Samudra, sosok yang mengenakan mahkota, jubah kerajaan, dan memegang pedang raja muncul lagi, memancarkan tekanan yang kuat. Kekuatan garis keturunan Sekte Samudra telah menjadi lebih kuat, dan potensi serta bakatnya juga telah meningkat pesat. Apakah ini garis keturunan Raja Manusia? Aku ingin tahu seberapa jauh kultivasi Sekte Samudra akan berkembang di masa depan. Haruskah aku menerimanya sebagai murid? Hati Lu Ming tergerak. Sejujurnya, Lu Ming sangat tergoda. Bakat dan potensi Sekte Laut saat ini benar-benar hebat. Prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Jika dia menerimanya sebagai murid, dia akan menjadi penolong yang hebat bagi Lu Ming di masa depan.
Namun, Lu Ming benar-benar tidak punya waktu untuk mengajar mereka. Aku akan membawanya kembali terlebih dulu dan menyerahkannya ke kereta terbang senior untuk dilatih. Lu Ming merenung. Saudara Lu Ming. Sekte Lautan menarik kembali auranya dan datang ke sisi Lu Ming. Selamat, Sekte Laut. Kultivasimu telah meningkat satu tingkat lagi. Sekarang, ayo berangkat. Kata Lu Ming. Baiklah. Sekte Laut mengangguk. Meskipun dia sedikit bingung mengapa dia tidak masuk ke gunung untuk melihatnya, dia sangat mengagumi Lu Ming dan akan melakukan apapun yang dikatakan Lu Ming. Jalan keluar berjalan mulus. Dengan Sekte Samudra yang memimpin jalan, mereka dengan mudah melewati jalur kehidupan gunung leluhur dan tiba di luar. Saudara Lu Ming, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Hai Zong bertanya. Aku akan meninggalkan benua angkasa dan melakukan petualangan. Kata Lu Ming. Ekspresi Hai Zong berubah, lalu, apa yang harus kita lakukan jika suku manusia surgawi datang lagi? Bab 4599, memindahkan seluruh benua. Lu Ming juga sedikit mengernyit. Ini juga yang dikhawatirkannya. Ayah Yeling Tianshu adalah seorang guru surgawi. Dewa langit itu pasti tahu bahwa pelindung langit Yeling berada di benua bintang. Sekarang setelah pelindung langit Yeling terbunuh, Dewa langit itu mungkin sudah tahu. Lagi pula, jika jiwa seseorang terikat pada suatu benda, benda itu akan dapat merasakan kematian orang tersebut dengan segera. Hal semacam ini sudah ada di dunia kecil. Misalnya, tablet kehidupan dan sejenisnya. Ketika seseorang meninggal, tablet kehidupan mereka akan hancur. Namun, benda semacam ini tergolong langka di alam semesta purba. Benda ini utamanya digunakan untuk membuat piring kehidupan dan sejenisnya, yang membutuhkan jejak kekuatan jiwa. Meskipun hanya sedikit saja sudah cukup, hal itu tetap akan memengaruhi jiwa seseorang, menyebabkannya menjadi tidak lengkap. Hal ini akan merugikan kultivasi seseorang. Oleh karena itu, di alam semesta purba, khususnya beberapa orang kesayangan surga yang berkuasa, mereka jarang melakukan hal ini untuk mengejar kesempurnaan. Akan tetapi, pihak lainnya adalah seorang bangsawan surgawi. Siapa yang tahu jika mereka punya cara lain untuk merasakan keselamatan sang pelindung surgawi? Jika pihak lain tahu tentang hal ini, mereka akan segera bergegas. Sekalipun dia tidak dapat merasakannya sekarang, cepat atau lambat dia akan menemukannya. Itu hanya masalah waktu. Begitu mereka menemukannya, di bawah amarah seorang pemuja surgawi, akan sulit bagi benua bintang untuk dilestarikan, dan akan sulit bagi klan api untuk bertahan hidup. Apa yang harus dia lakukan? Ini juga menjadi sakit kepala bagi Lu Ming. Mengapa kau tidak menggunakan cincin kekacauan saja dan memindahkan seluruh benua langit bintang itu? Suara iblis tulang datang dari lautan kesadarannya. Bagaimana mungkin benua langit berbintang itu bisa disimpan ke dalam cincin kekacauan? Aku tidak memiliki kultivasi seperti itu. Lu Ming berkata, dia sudah memikirkan cara ini sebelumnya. Cincin kekacauan itu memang cukup besar, dan area di dalamnya pasti lebih besar dari benua langit bintang. Itu lebih dari cukup untuk menampung seluruh benua bintang. Sangat mungkin untuk menyimpan benua langit bintang ke dalam cincin kekacauan dan membiarkannya melayang di atas cincin kekacauan. Hal ini dikarenakan Lu Ming memiliki kendali penuh atas cincin kekacauan tersebut. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Untuk menjaga seluruh benua langit bintang tetap berada dalam cincin kekacauan, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk mengendalikan cincin kekacauan. Dengan kultivasinya saat ini, itu tidak cukup. Bahkan jika dia berhasil mencapai tingkat ketiga dewa-dewa, itu masih jauh dari cukup. Bukankah kau baru saja mendapatkan lengan Raja Manusia dan ingin menguji kekuatannya? Bukankah ini saat yang tepat untuk mencoba dan menggunakan kekuatan lengan Raja Manusia untuk mengendalikan cincin kekacauan dan melihat apakah kau dapat menyimpan benua langit bintang? Kata Bon. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, lengan Raja Manusia. Dia hampir saja mengenainya. Itu mungkin benar-benar berhasil. Lu Ming memutuskan untuk mencobanya. Namun, masih ada beberapa pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sebelum percobaan. Seketika, Lu Ming dan Hai Zong kembali ke danau dalam dan jurang bawah. Lu Ming menceritakan pikirannya kepada Ni Sentian. Alasan dia menceritakan hal ini pada Ni Sentian adalah agar Ni Sentian membantunya menenangkan mereka. Jika tidak, jika benua langit bintang itu tiba-tiba dibawa ke dalam cincin kekacauan,
seluruh dunia akan berubah, dan klan Yan akan dilanda kekacauan. Ketika Nisentian dan yang lainnya mendengar ide Lu Ming, mereka tercengang dan benar-benar tercengang. Ide ini terlalu gila. Seberapa luas benua bintang itu? Bagaimana mungkin dunia yang begitu besar itu bisa tersusun dalam sebuah cincin? Apakah itu mungkin? Untungnya, Lu Ming yang mengatakannya. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin akan langsung memandang rendah mereka. Ini, benarkah aku bisa? Nisentian masih ragu. Tidak peduli apapun, kita harus mencobanya. Jika tidak, ketika para ahli dari suku manusia surgawi tiba, klan api pasti akan musnah. Seluruh benua langit bintang mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Kata Lu Ming. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Senior Lu Ming, lakukan saja. Serahkan masalah menenangkan orang-orang kepada kami. Dao surgawi yang menentang dewa. Lu Ming tidak menunda lebih lama lagi. Ia melesat ke angkasa dan melesat ke angkasa di atas benua langit berbintang. Melihat ke bawah dari kejauhan, benua langit berbintang itu tampak telah menjadi sebesar meja. Lu Ming mengeluarkan cincin kekacauan dan menyalurkan energi terlarang ke dalamnya. Cincin kekacauan melayang di udara dan pusaran besar muncul di langit di atas benua berbintang. Pusaran air itu memancarkan daya isap yang kuat, tetapi itu masih jauh dari cukup untuk menarik benua langit berbintang itu. Mari kita coba tangan kanan Raja Manusia. Lu Ming mendapat ide dan kotak perunggu muncul di tangannya. Dia membuka kotak perunggu itu dan mengeluarkan lengan kanan Raja Manusia. Meleleh, Lu Ming berteriak dan menyalurkan kekuatan terlarang ke tangan kanan Raja Manusia. Asyik, lengan kanan Raja Manusia bergetar dan cahaya redup memancar darinya. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu ke lengan kanan Lu Ming. Orang dapat melihat bahwa tangan kanan Lu Ming dan tangan kanan Raja Manusia saling tumpang tindih. Pada saat ini, Lu Ming merasakan suatu kekuatan dahsyat menyebar dari lengan kanannya ke seluruh tubuhnya. Terutama lengan kanannya, bahkan lebih kuat. Lu Ming merasa bahwa ia dapat menghancurkan benua langit berbintang dengan satu pukulan. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Dia bisa merasakan semua kekuatan terlarang di tubuhnya mengalir ke lengan kanannya. Pada kecepatan ini, semua kekuatannya akan terkuras dalam satu tarikan napas. Cincin kekacauan, kumpulkan. Lu Ming berteriak. Dia mengendalikan kekuatan di lengan kanannya dengan sekuat tenaga dan mengirimkannya ke dalam cincin kekacauan. Ini juga merupakan cincin kekacauan, yang merupakan cincin dengan kualitas yang sangat tinggi. Jika itu adalah senjata biasa, cincin itu pasti akan meledak karena masuknya energi yang begitu kuat. Ketika energi ini memasuki cincin kekacauan bergetar hebat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pusaran itu tiba-tiba membesar, menutupi langit dan matahari, menyelimuti kehampaan, dan menutupi seluruh benua langit berbintang. Suatu gaya tarik yang kuat menyelimuti benua langit bintang itu. Benua langit berbintang itu tiba-tiba bergetar dan terbang menuju cincin kekacauan. Benua itu dengan cepat menyusut dan akhirnya terbang ke dalam cincin kekacauan dan menghilang. Itu sukses. Lu Ming sangat gembira. Dia segera mengambil tangan kanan Raja Manusia dan memasukkannya ke dalam kotak perunggu. Lu Ming terengah-engah. Hanya dalam waktu singkat, 90% kekuatannya telah terkuras oleh tangan kanan Raja Manusia. Peti perunggu itu mengatakan bahwa dengan kultivasinya, dia dapat mengendalikan lengan kanan Raja Manusia untuk bertahan selama satu napas tambahan. Tampaknya itu benar. Dan EBSCP, dia saat itu berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan keberadaan dewa penguasa manapun dapat merenggut nyawanya. Tentu saja, dia masih memiliki Qiu untuk melindunginya. Tidak ada waktu untuk memulihkan kultivasinya sekarang. Lu Ming memadatkan indera spiritualnya di dalam cincin kekacauan. Benua langit berbintang itu mengambang di langit. Jauh dari benua purba, dan mereka tidak banyak saling memengaruhi. Dari sudut pandang Lu Ming, dia sepertinya melihat dua tingkat surga. Lumayan. Bagus asalkan tidak memengaruhi benua purba. Kalau iya, kita tinggal cari tempat untuk melepaskan benua langit berbintang. Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, seluruh benua bintang berada dalam kekacauan. Di mata orang-orang ras api di benua langit bintang, mereka merasa seolah-olah bintang-bintang telah bergeser dan langit telah berubah. Hal ini tentu saja membuat mereka panik. Namun, Nisentian sudah bersiap dan mengirim orang untuk menenangkan orang-orang. Lu Ming tidak perlu khawatir tentang sisanya.
Dia keluar dari Chaos Ring dan mengeluarkan Chaos Crystal untuk menyerap energi di dalamnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar, meninggalkan tempat itu. Bab 4600, para yang mulia surgawi telah tiba. Dia tidak bisa tinggal lama di daerah ini. Lu Ming meninggalkan tempat ini dan terbang ke kejauhan. Saat terbang, ia menyerap kristal purba untuk mengisi ulang energinya. Ia melewati beberapa benua tandus di sepanjang jalan, tetapi ia tidak berhenti. Tempat ini masih terlalu jauh dari benua langit berbintang. Jika ayah Yeling Tianshu tiba dan seorang pemuja surgawi menjadi gila, benua-benua di dekatnya juga akan terpengaruh. Lu Ming berencana untuk terbang lebih jauh. Setelah terbang selama sehari semalam, Lu Ming akhirnya berhenti di sebuah benua tandus. Ia menemukan tempat tersembunyi dan duduk bersila, mengeluarkan kristal kekacauan dan dengan cepat menyerapnya. Tidak lama kemudian, kultivasi Lu Ming akhirnya pulih ke puncaknya. Sekarang, kemana aku harus pergi? Tubuh jasmani Raja Manusia tidak memiliki arah. Lu Ming merenung. Kembali ke perkemahan tentara penghancur surga sekarang jelas bukan yang diinginkan Lu Ming. Dia baru saja keluar dan Xian Yanxing dan yang lainnya pasti masih menyendiri. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk melanjutkan petualangannya di tempat rongsokan alam semesta. Ia akan berkultivasi sambil bepergian. Setelah perjalanan ke benua langit bintang, Lu Ming semakin yakin bahwa tingkat kultivasinya hanya dapat terus meningkat dengan terus mengambil risiko dan bepergian. Jika dia tidak datang ke wilayah langit bintang untuk bepergian, bagaimana mungkin kultivasi Lu Ming bisa maju ke guru surgawi tingkat kedua secepat itu? Lebih jauh lagi, dia masih memiliki sekitar 120.000 kristal primal, yang cukup baginya untuk menerobos beberapa tingkat kultivasi. Dan EBSCP, juga, QQ bahkan telah mencapai tingkat ketiga Master Dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai melalui retret damai di surga yang menghancurkan perkemahan Angkatan Darat. Menurut masa depan yang dilihat oleh leluhur pedang terlarang Tang Feng, akan ada pertempuran yang mengguncang bumi dalam waktu dekat. Tidak banyak waktu tersisa baginya, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik dan meningkatkannya sesegera mungkin. Setidaknya, dia harus saling membalas sebelum pertempuran. Meskipun Master Surgawi dapat dianggap sebagai ahli teratas di alam semesta purba, begitu perang yang memengaruhi alam semesta pecah, Master Surgawi tidaklah cukup. Mereka bisa mati kapan saja. Hanya mereka yang berada di alam asal yang hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Dia harus mencapai asal secepatnya. Di wilayah Stellarski, benua Stellarski seharusnya menjadi intinya. Bahkan jika pecahan benua lainnya memiliki pertemuan yang tidak disengaja, seharusnya tidak banyak. Sekarang benua Stellarski telah kusimpan di Chaos Ring, tidak ada yang layak untuk tetap tinggal di wilayah Stellarski lagi. Aku harus pergi ke wilayah lain. Kemana saya harus pergi? Lu Ming mulai berpikir. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk masuk lebih jauh ke reruntuhan alam semesta. Semakin dalam seseorang masuk ke reruntuhan alam semesta, semakin berbahaya keadaannya, tetapi semakin banyak pula peluang yang dimilikinya. Akan tetapi, sebelum menuju ke kedalaman tempat pembuangan sampah alam semesta, Lu Ming masih perlu mengasingkan diri. Dia harus meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Dia memiliki lebih dari 120.000 kristal primal, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Suara mendesing. Lu Ming mengeluarkan jurus teleportasi hebat dan meninggalkan tempat itu, terbang semakin jauh. 3 hari setelah Lu Ming meninggalkan lokasi asli benua bintang, seorang tetua tiba-tiba turun. Ini adalah seorang kultivator manusia surgawi dengan rambut putih dan janggut putih. Namun, auranya sedalam lautan, dan dia sangat menakutkan. Tianshu, sialan, siapa yang membunuhmu? Orang tua itu berteriak. Kinya yang mengerikan menyebar, merobek kekosongan dan menyebar ke kejauhan. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Orang tua itu sedang meneriaki ayah Tianshu, seorang guru surgawi yang sangat kuat. Dulu ada benua di sini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang punya kekuatan untuk melakukannya kecuali mereka yang memiliki rasa saling menghormati. Namun, di alam manapun kamu berada, kamu tidak akan bisa melarikan diri setelah membunuh anakku. Kamu harus mati. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang membunuh anakku. Orang tua itu meraung, suaranya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Kemudian, ia duduk bersila dan tubuhnya bersinar seolah-olah ia telah menyatu dengan kehampaan.
Seolah-olah tubuhnya adalah kehampaan itu sendiri dan tidak ada apapun dalam kehampaan itu yang dapat luput dari inderanya. Perasaan ini berlangsung selama 7 hari. 7 hari kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya di matanya seperti dua pedang tajam yang menembus kehampaan dan menembus dua lubang di benua terpencil di kejauhan. Energi terlarang. Belum lama ini, energi terlarang muncul di benua langit berbintang. Siapa itu? Tang Feng atau kereta terbang? Tidak, energi terlarang itu sangat lemah. Itu hanya pada level Dewa Surgawi. Itu bukan mereka. Itu Lu Ming. Ya, itu pasti kecil itu. Suara lelaki tua itu sangat dingin. Harus dikatakan bahwa metode orang ini benar-benar tak terduga. Bahkan Lu Ming tidak menyangka bahwa setelah dia membawa pergi benua langit bintang, orang ini masih bisa merasakan jejak aura yang tertinggal di kehampaan dan memastikan bahwa dia pernah berada di sini. Orang tua itu yakin bahwa orang yang membunuh putranya, kata Tianshu, adalah Lu Ming. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk mengambil alih benua langit bintang, berdasarkan kekuatan energi tabu, Lu Ming adalah satu-satunya yang memenuhi kriteria. Kecil, beraninya kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan dan ganas. Dia kemudian menutup matanya dan terus merasakan. Setelah beberapa waktu, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah kedalaman reruntuhan alam semesta. Menurut energi yang tersisa, bocah itu seharusnya sudah pergi jauh ke reruntuhan alam semesta. Orang tua itu bergumam. Ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke kedalaman reruntuhan alam semesta. Arah ini adalah arah yang dituju Lu Ming. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu tiba di sebidang tanah tempat Lu Ming menghentikan pemulihannya. Mungkinkah dia bersembunyi di sini? Kecil, keluarlah dari sini. Orang tua itu berteriak saat dia berdiri di langit di atas benua. Dia melihat ke bawah dan memukul dengan telapak tangannya. Seketika, kekuatan hukuman dewa meletus, dan petir tak berujung jatuh dari telapak tangan lelaki tua itu, meliputi seluruh benua. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan dahsyat di seluruh benua. Pada akhirnya, benua itu meledak dan berubah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Tidak ada seorang pun. Mungkinkah dia sudah pergi? Orang tua itu mengerutkan kening dan terus duduk bersila, menjelajah. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Kau sudah pergi." Bocah, kemanapun kau lari, aku akan menyusulmu." Dengan itu, sesepuh itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar ke kedalaman reruntuhan alam semesta. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan wilayah bintang surgawi dan memasuki kehampaan yang tak terbatas. Akan tetapi, setelah mengejar suatu jarak dalam kehampaan, dia tiba-tiba berhenti. Ini karena aura Lu Ming telah terputus di sini. Sial, apa yang terjadi? Kenapa auranya menghilang tanpa jejak di sini? Apa yang terjadi? Apakah anak itu menghadapi badai kosmik? Orang tua itu menggeram. Faktanya, tebakannya benar. Lu Ming benar-benar menghadapi badai kosmik. Sebelumnya, dia telah meninggalkan wilayah bintang langit dan berencana untuk pergi ke wilayah lain. Setelah itu, dia akan mencari tempat untuk berkultivasi dengan tenang dalam pengasingan untuk beberapa waktu. Ayah Yeling Tianshu adalah seorang yang sangat dihormati di surga. Bagi Lu Ming, seorang yang sangat dihormati di surga tidak dapat dipahami dan sulit dipahami. Demi keselamatan, yang terbaik adalah menjauh sejauh mungkin dari wilayah bintang surga. Bab 4601, Dewa Tingkat Ketiga, Medan Perang 1000 Tahun. Tidak lama setelah Lu Ming terbang keluar dari wilayah angkasa bintang dan memasuki kehampaan, ia menemui badai kosmik. Badai alam semesta merupakan jenis bencana yang hanya akan muncul di kekosongan reruntuhan alam semesta. Badai kosmik sangat mengerikan. Bahkan para ahli alam asal harus menghindarinya. Para dewa memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika mereka menghadapinya. Lu Ming hanya bisa menghela nafas atas nasib buruknya. Wilayah yang diliputi badai kosmik itu terlalu luas. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain memasuki cincin kekacauan. Tidaklah bijaksana untuk bersembunyi di dalam Chaos Ring saat berhadapan dengan ahli lainnya. Apa gunanya meninggalkan Chaos Ring di luar saat Anda masuk? Bukankah dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain? Namun, dalam menghadapi bencana alam seperti itu, mereka dapat menggunakan cincin kekacauan untuk menghindarinya.
Cincin kekacauan adalah salah satu dari 4 harta paling berharga di Istana Surgawi. Cincin itu memiliki level yang lebih tinggi daripada 18 senjata suci. Materialnya sangat kuat sehingga benar-benar dapat menahan badai alam semesta. Namun, cincin purba itu juga terbawa jauh oleh badai alam semesta. Terlebih lagi, badai kosmik itu dapat melenyapkan semua yang ada di jalurnya, termasuk aura Luming. Oleh karena itu, ketika ayah Yeling Tianshu mengejarnya ke sana, dia telah kehilangan aura Luming. Luming bersembunyi di dalam Chaos Ring. Dia tidak tahu sudah berapa lama sebelum keadaan di luar menjadi tenang. Luming berspekulasi bahwa badai alam semesta telah berlalu dan dia baru saja keluar dari cincin kekacauan. Di mana aku? Luming kebingungan. Ia menyadari bahwa ia tampaknya telah memasuki area baru tetapi ia tidak dapat mengetahui area mana itu. Luming mengeluarkan peta itu dan melihatnya sebentar. Dia tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun, meskipun dia punya peta, dia harus tahu di mana dia berada. Jika dia tidak tahu di mana dia berada, tidak ada gunanya meskipun dia punya peta. Lupakan saja. Dimanapun itu, seharusnya sangat jauh dari wilayah bintang surga. Aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dengan tenang. Lu Ming merenung. Tidak lama kemudian, ia menemukan benua yang sunyi. Ia memasuki benua itu dan mulai mengeluarkan kristal kekacauan untuk diserap dan dimurnikan. Di sisi lain, ayah Yeling kehilangan jejak Lu Ming. Dia sangat marah dan terus terbang lebih dalam ke tempat pembuangan sampah alam semesta. Jika dia tidak membunuh Lu Ming dan membalas dendam terhadap Yeling Tianshu, dia tidak akan merasa puas. Namun, dia telah menyimpang dari arah Lu Ming. Satu demi satu, kristal purba diserap dan dimurnikan oleh Lu Ming. Dalam sekali jalan, Lu Ming memurnikan lebih dari 3.000 kristal primal. Kultivasinya akhirnya membuat terobosan lain dan ia mencapai tingkat ketiga alam master surgawi. Akhirnya aku mencapai level ketiga dari alam master surgawi. Jauh lebih kuat dari level kedua dari alam master surgawi. Namun, jumlah kristal primal yang telah kukonsumsi juga mengerikan. Hampir 4.000 keping. Lu Ming mendesah. Sejak ia menerobos ke alam master surgawi tingkat kedua hingga tingkat ketiga, Lu Ming telah menghabiskan hampir 4.000 keping kristal kekacauan. Untungnya, Lu Ming telah memperoleh sejumlah besar kristal purba di gunung leluhur. Jika dia tidak memiliki kesempatan ini, akan sangat sulit untuk mengumpulkan 4.000 kristal purba. Dan EBSCP, untuk mencapai level ketiga alam dewa penguasa, seseorang membutuhkan hampir 4.000 kristal primal. Kemudian, untuk menerobos dari level ketiga ke level keempat alam dewa penguasa, jumlah kristal primal yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi. Bisa jadi di atas 40.000. Berdasarkan pola ini, kristal kekacauan di tangan Lu Ming paling-paling hanya mampu membantunya menerobos ke tingkat keempat alam Master Dewa. Dan EBSCP, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang itu setelah aku berhasil mencapai alam dewa penguasa tingkat keempat. Lu Ming memutuskan bahwa dia akan pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta setelah dia tidak bisa lagi meningkatkan tingkat kultivasinya. Mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu. Hanya dengan kultivasi yang lebih tinggi seseorang dapat memperoleh lebih banyak peluang. Lu Ming terus menyempurnakan kristal kekacauan. Namun, dia berhenti setelah beberapa saat karena dia merasa ada yang salah dengan lengan Raja Manusia. Dengan lambaian tangannya, peti perunggu itu muncul. Saat peti itu dibuka, lengan Raja Manusia itu terbang keluar. Di atasnya, lengan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan bergetar terus-menerus. Dia mengarahkan telapak tangannya ke arah tertentu. Itu, Lu Ming terkejut. Mungkinkah bagian tubuh Raja Manusia yang lain akan segera muncul? Pada saat itu, sederet kata muncul pada kotak itu. Bagian tubuh Raja Manusia yang lain. Lu Ming sangat terkejut. Ini hanya tebakanku, tetapi kemungkinan besar memang begitu. Lengan Raja Manusia dapat merasakan bagian tubuh Raja Manusia yang lain. Nak, cepatlah dan pergilah ke arah itu, kesempatanmu ada di sini. Kata kotak, bisakah saya pergi setelah berkultivasi? Lu Ming bergumam. Dia masih ingin meningkatkan kultivasinya sebelum pergi. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika Anda terlambat, semuanya akan menjadi tidak pasti. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anda beruntung telah menemukan bagian lain dari tubuh Raja Manusia dengan begitu cepat. Anda tidak boleh melewatkannya. Kotak perunggu itu bertuliskan. Itu bagus.
Lu Ming mengangguk. Dia juga tidak ingin kehilangan tubuh Raja Manusia. Begitu dia mendapatkannya, dia akan mampu menguasai dunia dan menekan istana surgawi. Ini sangat menggoda. Asyik, Lu Ming melayang ke udara dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh tangan Raja Manusia. Telapak tangan Raja Manusia selalu menunjuk ke satu arah. Dengan bimbingan tangan Raja Manusia, Lu Ming tidak akan salah jalan. Namun, tempat itu tampaknya sangat jauh dari Lu Ming. Lu Ming telah terbang selama sebulan dan belum mencapai tujuannya. Kita memasuki medan perang abadi. Lu Ming mempelajari peta itu dengan saksama. Setelah sebulan terbang dan menilai dari serangkaian referensi, Lu Ming akhirnya tahu di mana dia berada. Dia semakin terperosok ke dalam reruntuhan alam semesta. Selanjutnya, ketika dia melihat peta, dia menyadari bahwa dia akan mencapai suatu tempat penting di tempat pembuangan sampah alam semesta, medan perang 1000 tahun. Medan perang Qianqiu sudah berada jauh di dalam reruntuhan alam semesta. Terlebih lagi, ini adalah tempat di mana tentara penghancur surga dan istana surgawi harus bertempur. Di sini, kedua belah pihak telah menginvestasikan sejumlah besar kekuatan untuk memperebutkan kendali tempat ini. Sebab, tempat ini pernah menjadi medan pertempuran penting di era sebelumnya. Di era terakhir, daratan yang kacau hancur. Ini jelas merupakan tempat untuk pertempuran terakhir. Oleh karena itu, tempat ini juga berisi banyak peluang. Beberapa orang telah memperoleh senjata dewa tingkat asal yang lengkap, Qigong tingkat atas, dan harta karun dengan tanda asal. Bahkan, dia memperoleh harta yang lebih berharga dari yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, demi memperjuangkan tempat ini, tentara penghancur langit dan istana langit telah mengerahkan sejumlah besar pembudidaya tangguh dan berjuang memperebutkan sumber daya sepanjang tahun. Kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan selama lebih dari 10 tahun bintang. Medan perang Qianqiu tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Sebelumnya, belati terbang tidak mengizinkan Lu Ming datang ke sini. Mungkinkah bagian tubuh Raja Manusia yang lain ada di medan pertempuran ayunan? Kuharap tidak. Mungkin dia hanya lewat. Lu Ming bergumam, tetapi dia merasa khawatir dalam hatinya. Jika dia benar-benar berada di medan perang Qianqiu, dia akan berada dalam masalah. Kedua belah pihak telah mengerahkan sejumlah besar ahli ke medan perang 1000 tahun. Ada banyak ahli timbal balik dan bahkan lebih banyak ahli dewa surgawi. Jika dia ada di sini, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia dengan kultivasinya. Lu Ming berdoa dalam hati, berharap mereka hanya melewati tempat ini. Namun, saat Lu Ming mendekati medan perang Qianqiu, perasaan lengan Raja Manusia itu tiba-tiba menghilang. Ia kembali tenang dan berbaring dengan tenang di dalam kotak perunggu.